Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya ingatkan kembali tetap patuhi protokol kesehatan, tetap dijaga pola makannya agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Oke, bertemu lagi dengan saya, Irwan. Hari ini kita lanjutkan bahasan kita kemarin mengenai limit fungsi aljabar. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Silakan dipersiapkan ya alat tulisnya, buku tulis, buku paketnya. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Seperti biasa, presensi sudah saya buka di Google Classroom. Silakan diisi dulu presensinya dan nanti silakan disaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jika mengalami kendala ataupun ada hal yang belum difahami, bisa kita diskusikan di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube atau di WhatsApp group. Dan di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan beberapa latihan soal yang Mas dan Mbak semua harus kerjakan agar saya nanti bisa melihat sejauh mana pemahaman Mas dan Mbak semuanya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian atau definisi limit dan juga sifat-sifat dari limit. Nah, untuk hari ini melanjutkan bahasan kemarin, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai limit untuk fungsi-fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan substitusi saja atau dengan memanfaatkan sifat-sifat limit saja. Sebagai persepsi, yang pertama saya punya materi pemfaktoran, materi fungsi ya ini, silahkan bisa diperhatikan. Soalnya faktorkanlah x kuadrat minus 16 dan juga x kuadrat plus 5x plus 6. Oke, sebagai pengingat kita lihat dulu ya. Pertama, kalau kita punya bentuk x kuadrat dikurangi a kuadrat, faktornya nanti adalah ya x minus a dikalikan x plus a. Ya, masih ingat ya. Kemudian untuk yang kedua, kita punya bentuk umum seperti ini. X kuadrat ditambah bx ditambah c. Nanti kita bisa memeriksa p dan juga q, di mana p q itu sendiri ketika p ditambahkan dengan q nanti sama dengan b, dan ketika p dikalikan dengan Q nanti sama dengan C. Seperti itu ya. Untuk bentuk yang ketiga, kalau kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, nah nanti kita punya P dan Q juga, di mana P ditambah Q nanti sama dengan B, namun P dikali Q sama dengan A dikali C. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Diingat-ingat kembali ya, sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya harusnya. Nah, dalam hal ini kita bisa ketahui bahwa x kuadrat minus 16 ini sama dengan x kuadrat minus 4 kuadrat ya. Lalu kita bisa tuliskan menjadi x minus 4 dikalikan x plus 4. Atau penulisannya dibalik juga tidak apa-apa karena bersifat komutatif ya. Nah, untuk ini kita coba periksa P dan Q-nya. Kira-kira berapa? Yang B yang dijumlahkan nanti hasilnya 5, yang dikalikan hasilnya 6, yaitu 2 dan 3 ya. Nah, dari sini kita bisa tulis x plus 2 dikalikan x plus 3. Nah, kalau nanti diperiksa ini nanti hasilnya sama dengan ini. Oke, diingat kembali ya bagian pemfaktoran ini. Kemudian setelah kita bisa memfaktorkan, selanjutnya kita akan memahami bagaimana cara merasionalkan penyebut. Sudah pernah ada juga ya. Ini bisa diperhatikan kalau kita punya 1/2 minus akar 3, cara merasionalkan penyebutnya adalah dengan cara dikali sekawannya ya. Dikali sekawannya yaitu 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3. Nah, ini kan 1, jadi karena dikali 1 tidak berpengaruh. Oke, yang atas bagian pembilannya tetap 2 plus akar 3. Bagian bawahnya dengan memanfaatkan pemfaktoran tadi, kita bisa mengetahui depannya adalah 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat ya. Nah, hasilnya 2 plus akar 3 dibagi 4 minus 3. 4 minus 3 1, jadi hasilnya 2 plus akar 3. Oke. Soal selanjutnya seperti ini, sama kita kalikan dengan sekawannya juga, namun dalam hal ini sekawannya 3 minus akar 2 dibagi 3 minus akar 2 ya. Berapa? Kita lihat. Untuk bagian atasnya akar 2 dikalikan 3 minus akar 2, dan bagian penyebutnya depan dikuadratkan 3 kuadrat dikurangi bagian belakang dikuadratkan 2 kuadrat. Oke, jadi yang atas kita punya 3 akar 2 dikurangi akar 2 kali akar 2
2 ya. Bagian bawahnya kita punya 3 kuadrat itu 9, dibagi akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2 minus 2 dibagi 7. Oke. Bisa dipahami ya, masih ingat? Dan silahkan dibuka-buka kembali catatannya. Kemudian kita mengingat lagi pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas 9 sifat limit fungsi aljabar. Nah, dari 9 sifat itu kalau kita gabung-gabungkan, kalau kita kombinasikan, akhirnya kita punya suatu pengertian, yaitu cara menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan substitusi. Seperti itu ya, coba kita terapkan pada soal ini. Bisa langsung saja, jadi ini 5 kali X-nya 2 dikuadratkan dikurangi 3 ya. 5 dikali 4 dikurangi 3. 5 kali 4 20 kurangi 3 sama dengan 7. Masih mudah ya. Dan yang soal kedua ini limit X mendekati 4 untuk fungsinya X kuadrat plus 2X minus 8 dibagi X kuadrat. Kita ingat lagi apakah dalam bentuk fungsi yang ada pembaginya, yang ada penyebut dan pembilangnya, jika disubstitusikan X sama dengan 4 ke bagian penyebut, apakah menghasilkan 0? Dalam hal ini ternyata tidak, karena di sini 4 kuadrat nanti tidak 0 ya, 16. Oke, kita kerjakan saja. Oke, saya tulis di bawah sini ya. Sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikurangi 8 dibagi 4 kuadrat ya. 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 4 8 dikurangi 8 dibagi 4 kuadratnya 16. Jadi ini tinggal 16 per 16 1. Oke, mudah ya. Kemudian kita ingat lagi, ternyata pada bagian awal saya memberikan penjelasan sebagai berikut. Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat minus 1 dibagi X minus 1 sama dengan 2. Dan jawaban ini kita peroleh dengan melihat grafik fungsi, yaitu kita lihat ketika X-nya mendekati 1 dari kiri dan dari kanan, ternyata Y-nya mendekati 2. Sehingga kita simpulkan ini, dan juga saya juga memberikan pendekatan dari sisi numeriknya, yaitu seperti bagian tabel ini. Namun ternyata kalau kita memanfaatkan sifat-sifat limit yang ada 9 itu, atau kita katakan dengan menyelesaikan limit dengan substitusi, ternyata tidak bisa ya. Kita lihat kembali, kalau kita langsung substitusikan kan hasilnya 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1, 0 per 0 kan ya. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan manipulasi aljabar terhadap fungsi limit ini, terhadap X kuadrat minus 1 per X minus 1. Nah, manipulasi aljabar yang kita lakukan adalah dengan pemfaktoran, seperti itu ya. Jadi kalau kita selesaikan dengan pemfaktoran, saya tuliskan terlebih dahulu. Yang bagian pembilang kita faktorkan seperti tadi. Kita tuliskan kembali limit X mendekati 1 dari X kuadrat minus 1 difaktorkan menjadi X minus 1 dikalikan X plus 1 dibagi X minus 1. Nah, kemudian dalam hal ini yang perlu kita pahami, di sini X mendekati 1 ya, bukan X sama dengan 1. Oleh karena itu pada bagian ini, pada bagian X minus 1, ini sebenarnya hasilnya bukan 0. Karena di sini X tidak sama dengan 1, hanya mendekati. Oleh karena itu kita bisa membagi X minus 1 di bagian pembilang dan di bagian penyebut. Ya, seperti ini, kita bagi. Jadi, kita tinggal mempunyai X, limit X mendekati 1 dari X plus 1. Nah, hasilnya sama dengan 2. Benar ya? Namun, dalam kasus lain, kalau misalnya kita punya Fx sama dengan X kuadrat minus 1 per X minus 1, kemudian kita tulis kembali bentuk fungsinya menjadi X minus 1 dikalikan X plus 1 dibagi X minus 1, dan di sini kita substitusikan F1 atau X sama dengan 1, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita mensubstitusikan 1, di sini membentuk 0 dan di sini membuat 0 juga. Karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Jadi bisa dipahami ya perbedaan konteksnya, karena kalau di limit itu hanya nilai yang sangat mendekati, bukan nilai tepatnya. Kalau di fungsi itu adalah nilai tepatnya. Jadi pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan, membagi antara X minus 1 dan X minus 1 bagian ini. Namun kalau di bagian limit diperbolehkan, ditanamkan itu ya untuk konsepnya sendiri. Oke, selanjutnya
dari konsep pemfaktoran ini kita akan coba selesaikan lagi soal berikut ini. Tentukan nilai dari x menuju 0 untuk fungsinya x kuadrat plus 2x dibagi x kuadrat minus 4x. Nah, dari bentuk ini kita mungkin tidak akan menggunakan bentuk pemfaktoran yang seperti x minus a dikalikan x plus b atau bagaimana. Kita tidak akan menggunakan ini ya. Coba kita lihat fungsinya lagi yang akan kita gunakan nanti ternyata adalah seperti ini. Limit x mendekati 0 dari, nah ini sama-sama punya x dan mungkin bisa kita eliminasi. Kita taruh x-nya di depan dulu, jadi yang di belakang tinggal x plus 2. Yang bawah kita keluarkan x-nya juga, tinggal x minus 4. Oke, jangan lupa tanda sama dengan ya. Nah, dari sini karena x-nya menuju 0, bukan x-nya sama dengan 0, maka x bisa kita bagi dengan x lagi. Ya, ingat, x-nya mendekati 0, bukan x-nya sama dengan 0. Oleh karena itu bisa kita bagi. Nah, dari bentuk ini kalau kita substitusikan 0, apakah sudah bisa? Ternyata sudah bisa. Jadi tinggal 0 plus 2 dibagi 0 minus 4 sama dengan minus 2 per 4 sama dengan minus setengah ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya soal ini ya bisa diperhatikan kalau kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini nanti akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Maka dari itu kita coba manipulasi dengan memfaktorkan, lalu kita sebisa mungkin untuk menghilangkan pembagi nolnya, entah di bagian pembilang ataupun penyebut. Kita faktorkan satu persatu dulu ya, saya agak kerjakan di sini. Untuk yang pertama, bagian x kuadrat tambah 2x minus 8. Ini kita cari bilangan, saya tulis di sini, kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu minus 8. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. Berapa? X plus 4 dan X minus 2 ya, plus 4 dikurangi 2 hasilnya 2, tapi kalau dikalikan minus 8. Oke, nah untuk yang bagian bawah ini agak panjang harusnya, 2x kuadrat minus 5x plus 2. Nah, masih ingat caranya? Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4, kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. 4-nya positif minus 5 ya, jadi 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi x ditambah 2 ya, bisa dipahami. Jadi 5x di sini kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini, kemudian kita kelompokkan yang depan menjadi 2x kuadrat minus 4x dikurangi x minus 2. Nah, jangan lupa perubahan tanda ini karena di sini 2 bernilai positif, dan kalau kita beri tanda kurung menjadi negatif, karena negatif dikalikan negatif nanti menjadi positif ya, diperhatikan lagi. Nah, kemudian setelah ini kita keluarkan faktor terbesarnya dari sini. Di sini 2x minus 4x, berarti bisa kita keluarkan 2x nya ya. Kalau 2x kita keluarkan, di dalam ini tinggal x dikurangi 2 dikurangi lagi x minus 2. Nah, dari sini sama-sama punya bentuk x minus 2, kita kumpulkan di depan x minus 2 nya. Nah, yang belakang, yang depan mohon maaf, ada 2x, yang belakang ada minus 1. Bisa melihat ya, kalau di sini mungkin saya tuliskan 1 biar tidak bingung. Jadi x minus 2 nya dijadikan 1, kemudian yang di bagian luar juga dijadikan 1, 2x minus 1. Oke, dari bentuk ini kita tuliskan di sini ya. Jadi ini sama dengan limit x mendekati 2 dari bagian pembilangnya itu x plus 4 dikalikan x minus 2, bagian penyebutnya x minus 2 dikalikan 2x minus 1. Nah, kita bisa melakukan pembagian pada ini, x minus 2 dibagi dengan x minus 2 ya. Jadi kalau kita substitusikan apakah menghasilkan penyebut 0? Tidak ya ternyata. Oke, kita tulis lagi biar jelas. Limit x mendekati 2 dari x plus 4 dibagi 2x minus 1. Oke, langsung disubstitusikan ya karena tidak menghasilkan pembagian 0. Jadi 2 plus 4 dibagi 2 kali 2 minus 1. Jadinya 6 dibagi 4 kurangi 1, 3. Jadi sama dengan 2. Oke, ini saya kotakin ya biar tidak membingungkan nanti. Oke, tentukan nilai dari limit x mendekati 4 untuk x minus 4 dibagi akar x dikurangi 2.
Nah, dari bentuk ini masih bisa menggunakan pemfaktoran. Kenapa? Karena dari bagian ini bisa kita dari bagian pembilangnya bisa kita manipulasi menjadi seperti ini. Limit X mendekati 4 dari akar X minus 2 dikalikan akar X plus 2. Iya kan? Kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah X minus 4. Jadi di bawah akar X minus 2. Nah, jadi insting pertama kalau kita menemukan bentuk pembagian, kita periksa apakah bagian pembilangnya bisa diubah menjadi bentuk penyebut dikalikan sesuatu, gitu ya. Nah, ternyata dalam hari ini kita masih bisa mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, karena masih bisa kita rubah, kita bisa melakukan pembagian di dua bagian ini. Jadi tinggal limit X menuju 4 dari akar X plus 2. Nah, bisa langsung substitusi saja, berarti akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu 2 ditambah 2, tinggal 4. Oke, jangan lupa kita periksa lagi kalau tadi ini kita substitusikan, ternyata 4 dikurangi 4, 0 dibagi akar 4 dikurangi 2, 0 juga, 0 per 0. Jadi kita lakukan manipulasi dengan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dari contoh soal berikutnya ini ada bentuk 4 minus X kuadrat dibagi 3 kurangi akar X kuadrat ditambah 5 untuk X-nya mendekati 2. Lagi-lagi kita periksa kalau disubstitusikan, bagian atas 4 dikurangi 4, 0 ya. Di bagian bawahnya 3 dikurangi, berarti ini X kuadratnya 4 ditambah 5, 9. Akar 9, 3 dikurangi 3, 0 lagi. Kalau kita substitusikan ini membentuk bilangan tak tentu, 0 per 0 ya. Oleh karena itu kita manipulasi lagi. Namun kalau kita mau menggunakan pemfaktoran, ternyata cukup rumit dan cukup memakan waktu karena kita kurang tahu apakah harus merubah bentuk 4x minus x kuadrat menjadi sesuatu yang di bawah ini, atau yang di bawah ini kita ubah menjadi bentuk sesuatu yang di atas. Oleh karena itu kita menggunakan teknik lain yang namanya dengan perkalian sekawan. Dan tadi pada bagian apersepsi sudah saya sampaikan ya bagaimana bentuk perkalian sekawan itu. Oke, saya tulis agak ke sini ya agar muat nanti. Ya. Oke, kita tulis limit X mendekati 2 dari 4 minus X kuadrat dibagi 3 minus akar X kuadrat plus 5. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 ya, 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Oke, setelah ini kita bisa lihat, kita kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Namun untuk pembilang kita biarkan terlebih dahulu, jadi kita tulis seperti apa adanya dulu. Limit X mendekati 2 dari 4 minus X kuadrat dikalikan 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Nah, yang bagian penyebut baru kita kerjakan. Ingat bentuk yang tadi ada 3, berarti 3 kuadrat dikurangi bagian belakangnya dikuadratkan, berarti akarnya hilang ya. Jangan lupa dikurung, X kuadrat ditambah 5. Oke, kita lanjutkan. Limit X mendekati 2 dari 4 minus X kuadrat dikalikan 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 dibagi dengan berapa ini? 3 kuadrat 9 dikurangi 5, berarti tinggal 4 dikurangi X kuadrat. Nah, dari bentuk ini ternyata kita menemukan suatu unsur yang bisa kita sederhanakan, yang bisa kita bagi ya. Ini kita bagi dengan ini, selanjutnya berarti tinggal bagian belakang ini. Oke, langsung kita substitusikan ya, berarti 3 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 3 ditambah akar 9, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke, agak panjang ya, namun langkah-langkahnya harus diingat. Yang pertama ini kita kalikan dengan sekawannya, ya, kemudian yang kedua, kalau bisa ini kita pertahankan dulu bentuknya, siapa tahu nanti ada yang bisa kita sederhanakan dengan bagian penyebutnya ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan substitusi. Oke,
Ya, selanjutnya kita punya soal lagi seperti ini. Tentukan limit x mendekati 0 dari fungsi x plus 1 di akar dikurangi akar 1 minus x dibagi x. Nah, kita perhatikan lagi kalau kita substitusikan secara langsung di atas, jadi nanti akar 1 dikurangi akar 1, 0, di bagian bawah 0. Jadi bentuk 0 per 0 lagi ya. Oleh karena itu kita manipulasi dengan merasionalkan pembilang dalam hal ini, bukan penyebut, karena penyebutnya x sudah rasional ya. Oke, coba saya tuliskan di sini. Limit x mendekati 0 dari akar x plus 1 dikurangi akar 1 minus x dibagi x. Kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya. Akar x plus 1, karena di sini kurang berarti sekawannya adalah tambah akar 1 minus x dibagi sama x plus 1 ditambah 1 minus x. Oke, kita kerjakan. Jadi limit x mendekati 0 dari bagian atasnya dulu, coba kita kerjakan. Ingat, bentuknya sama, bagian depan dan belakang berbeda tanda, jadi berlaku yang tadi. Untuk apa? A kuadrat minus B kuadrat, jadi sama dengan A plus B dikalikan A minus B tadi ya. Jadi ini bagian depan kuadrat dikurangi bagian belakang kuadrat. Bagian depan kuadrat jadi apa? X plus 1. Oke, saya tulis seperti ini dulu saja biar tidak membingungkan ya. Saya tulis seperti ini. X plus 1 dikuadratkan, dikurangi bagian belakangnya akar 1 minus x dikuadratkan, dibagi bagian bawah kita tulis tetap dulu saja, siapa tahu nanti ada yang bisa disederhanakan. X plus 1 ditambah akar 1 minus x. Oke, nah dari bentuk ini kita ingat lagi tadi apa? Kalau ada A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B kalikan A minus B. Ya, jadi kita bisa menulis seperti ini dari bentuk yang atas ya. Oke, selanjutnya di sini jadi yang depan limit x mendekati 0 x plus 1 karena dikuadratkan ya, dikurangi bagian belakangnya 1 minus x dibagi x dikalikan akar x plus 1 ditambah akar 1 minus x. Oke, selanjutnya kita lihat di sini 1 dikurangi 1 habis 1, di sini ada x. Yang bagian atasnya ternyata masih limit x mendekati 0 untuk 2x. Ya kan? Bagian bawahnya masih tetap x dikalikan akar x plus 1 ditambah akar 1 minus x. Nah, ini bisa dipahami ya, ini x ditambah x, karena min dengan min jadi positif, 1 dikurangi 1 habis. Nah, dari bentuk ini kita bisa sederhanakan, kita bagi x dengan x. Ya, selanjutnya kita langsung substitusi, karena sudah tidak membentuk 0 per 0 lagi. Yang bagian atas tetap 2, bagian bawah masih akar 0 plus 1 ditambah akar 1 minus 0. Jadi akar 1 sama akar 1. 2 per akar 1 plus akar 1 sama dengan berapa? 2 per 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, jadi yang saya tekankan dalam bentuk soal ini adalah merasionalkan tidak selalu hanya dalam hal penyebutnya saja, tapi terkadang juga dalam pembilangnya. Seperti itu ya. Oke, mungkin materi dari saya cukup itu saja. Silahkan Mas dan Mbak semuanya pelajari lebih lanjut lagi, ditonton videonya, diulang-ulang kalau belum paham. Kalau mengalami kesulitan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau di Google Classroom-nya atau di komen YouTube-nya juga bisa. Nanti insya Allah akan saya jawab. Dan nanti silahkan dituliskan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini, mulai dari awal tadi sampai akhir. Kemudian saya mohon Mas dan Mbak semuanya mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Apakah ada kelebihan-kelebihannya yang mungkin bisa kita pertahankan. Kemudian kalau ada kekurangannya apa yang mungkin nanti bisa kita perbaiki, dan hal-hal yang bisa
Mas dan Mbak sarankan untuk pembelajaran mendatang agar lebih menyenangkan dan lebih membuat paham Mas dan Mbak semuanya. Silahkan nanti dituliskan ya. Jadi kesimpulan, terus nanti di bawahnya refleksi, dan seperti biasa akan ada beberapa latihan soal yang harus Mas dan Mbak semua kerjakan, dan nanti silahkan dikumpulkan agar saya tahu sejauh mana pemahaman Mas dan Mbak semuanya. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar yang mendekati variabel tak hingga. Jadi dari pertemuan pertama dan kedua ini kita menentukan limit yang menuju suatu nilai ya, entah dengan substitusi, dengan mengubah bentuk fungsinya dengan manipulasi aljabar, entah dengan pemfaktoran ataupun dengan perasionalan dari penyebut atau pembilangnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini nanti kita akan belajar dulu bagaimana konsep limit menuju tak hingga dan bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Mas dan Mbak semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu pada kelas-kelas selanjutnya. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.